Rekam, rekam nanti saya share videonya. Jadi kita, nah ini dulu. Jadi basically kita buka dulu ini ya apa namanya Chrome atau apapun lah. Jadi yang Windows sendiri gitu. Dan udah dibuka juga artnya ya. Jadi artnya tinggal apa? Tinggal di kopas gitu nanti. Ini kenapa lagi nih? Oke, muter gini. Kayaknya lagi proses sesuatu tuh. Tadi sih udah di ini. Coba kita mulai dari awal lagi deh. Kita close dulu lah. Kita mulai dari awal. Nah, eh, dia langsung ini nanti, Pak. Kita masukin bibliometrics titik dua bibliosity. Nanti dia langsung otomatis di yang apa di Windows di Chrome atau di aplikasi browser lain dia akan otomatis langsung ngebuka ke websitenya Bibliometrics ya dengan X. Mm-mm. Akan apa lamban sekali. Nah, oh tampilannya baru dia. Oh gitu ya, saya nggak tahu Iya, itu. kemarin saya nggak kayak gini nih tampilannya nih. Oh berarti ada Ada something new. upgrade, ada Ada upgrade. upgrade. Ada appraisal, apa analisis, content analysis. Oh, dia udah bisa content analysis sekarang nih. Wah, cakep nih. Oh, bisa lebih dalam lagi nanti nih, Pak. Kalau misalnya mau, Yang itu tadi, tapi ya sementara kita yang basic dulu ya. Ini ya kan, yang basic aja dulu. ini Saya tuh, juga belum tahu yang begini. oh dia banyak update artikelnya. Nah, jadi artikel yang biasa di refer itu dia yang 2017 ini kan, dia rilisnya yang ini. Tapi memang Cucurulo sama Arya ini dia sebelum-sebelumnya udah cukup lama sih ngembangin ini udah dari 2013. Nah, tapi yang mengembangkan bibliometrik sebagai apa namanya package di R ini baru 2017. Jadi, tapi setelah itu cukup banyak ini sih. Nah, kita nanti masuk ke bagian data, kita import atau load. Jadi, biasanya kita pilihnya import database-nya karena tadi kita di sini kan ada banyak ya. Heeh. Ada ya yang sebenarnya banyak itu dimensions. Cuma dimensions di sini dia itu semacam kayak Google Scholar juga sih dia. Apa dia tuh kita bisa daftar secara free, tapi datanya tuh kayaknya nggak terlalu rapih gitu loh. Beda sama Oke. Scopus sama Web of Science. Yang sering Hmm. digunakan itu dua ini sih memang. Kita pakai ini, autornya surname and initials. Nah, kemudian kita masukin datanya tadi di sini Islamic Microfinance. Nah, ini juga kita bisa start proses semuanya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini nih. Nanti ada info-info yang bisa kita lihat. Abstraknya lengkap, autornya lengkap, dokumen tabnya jelas, jurnalnya semua lengkap. Yang kurang-kurang tuh cited reference-nya kurang sedikit, affiliation-nya kurang, ada 6 artikel atau 1%, ya masih ini masih rendah. Ada sebanyak 90 artikel dari 600 yang nggak pakai DOI. Nah, ini jadi nanti kalau diinput ke itu bisa pakai RIS aja langsung diinput ke Mendeley, jadi nggak satu-satu DOI-nya. Ini science kategoris. Nah, karena ini nggak pakai WOS ya, apa Web of Science. Jadi Mm-mm. ini kan khusus Web of Science.
Kemudian nanti ketika kita melakukan analisis yang berbasis kata kunci, nanti kita prefernya pakai yang DE keywords ya, tidak yang keyword plus karena dia mayoritas missing gitu. Nah, ini bisa kita save. Nanti dia otomatis nge-save. Lah, ini nih. Ini jeleknya ini nih, apa? Biblioshine ini nanti dia sering kayak gini nih. Kalau misalnya ada opsi yang kita pilih itu, dia nggak nggak bisa ngoperasiin. Jadi nanti di R-nya Oke. itu nanti muncul kayak gini nih. Generating affiliation bla bla bla, warning error bla bla bla. Nanti kita tinggal restart aja dari tahapan awal, kita kopas lagi, tinggal Oh gitu ya. iya, jeleknya Waduh. Ya ya oke Biblioshine oke. itu. Jadi kita harus eh, proses ngerjainnya itu satu tahapan selesai, di save, di copy, ditaruh di Excel gitu. Itu yang bikin ngerjainnya mesti penuh kehati-hatian sih, lebih karena pengoperasionalisasiannya. Balik lagi mulai dari awal, Tournament Missions. Nanti saya akan tunjukin beberapa apa keunggulan dari ini ya, dari apa namanya, Bibliometrics. Biblio Shiny khususnya. Kenapa Oke. nggak kenapa nggak muncul? Ya, kita close aja kalau gitu daripada nanti kejadian kayak tadi. Nah, ini karena tadi data yang kita download itu kan formatnya dalam CSV ya. CSV itu kan nggak rapi ya. Hmm. Sorry. Tadi ada dua kayaknya CV sama Chris. Iya, CSV. Intinya dua-duanya itu kan tidak serapi Excel. Nah, ini dia ada opsi untuk karena ketika dia mengubah data dari CSV itu dia mengubah ke dalam format Excel. Nah, ini kesempatan supaya kita bisa dapat data yang lebih rapi gitu. Jadi langsung kita download di sini. Nah, Oke. jadi ini sambil kita buka, oh ini bentar, Excel saya yang lain ya. Sorry. Kita buka. Nah, ini jadi kita sambil kita save, nanti bisa kita sambil pindah-pindahin ke sini data-datanya gitu. Pertama kita eh, nanti semua ini kan ada di sini ya, yang mau kita lakukan. Ini juga ada opsi-opsi baru, jadi nanti saya juga sambil ngeliat aja sih ini apa tampilannya. Nah, ini juga ada collection nih kalau misalnya mau di merge atau reference matching. Jadi apa? Ini opsi yang sebelumnya belum ada dan belum saya pelajari gitu ya. Untuk duplicate citation in your bibliographic dataset ya, ini intinya ini sih nggak terlalu untuk data cleaning aja sih ini. Nah, ini untuk filtering juga apa yang mau dilakukan dari 600 artikel ini, tapi kan kita sudah melakukan beberapa filter di awal ya. Jadi Hmm. eh, kayak misalnya eh, artikel yang digunakan itu, oh ini saya nggak fokus di satu bahasa aja, tapi di semua bahasa juga. Ini bentar, ini mestinya nggak ada Turkish sih, tapi ya udah. Ini ada jenis-jenisnya juga. Ini kalau misalnya kita apply coba, nanti dia akan berkurang. Kok nggak berkurang? Atau dihapus kali Mas. Enggak. Itu kan ada tanda itu Oh tuh. iya 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 iya. Coba ya. Oh iya iya iya. Heeh. Kayaknya gitu ya ya gitu. Iya 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 betul.
Iya. Oh, ini ada yang. Tapi kita pakai semua dulu karena ini Ya. kita masih sambil belajar. Nanti kan idealnya nanti kita sortir lagi ya, karena ada memang Mm-mm. beberapa artikel yang dia pakai murni bahasa selain Inggris gitu. Tapi kan nggak masalah kita pakai yang bahasa selain Inggris karena yang diolah di sini kan cuma abstrak ya maksimum judul abstrak sama authors dan references gitu. Kemudian eh, ini juga bisa kita sortir. Jadi nanti ini ada Bradford Laut Zones namanya. Jadi ada core sources. Jadi nanti dari 600 artikel ini kira-kira artikel mana yang paling penting gitu, yang apa punya pengaruh paling kuat. Nah, ini ada sekitar sepertiganya gitu, Mm-mm. 198. Tapi kita pakai semua sources. Kemudian di sini juga eh, bagusnya ya semuanya sudah ini kelihatan. Nah, ini cuma yang unknown-nya ini nih yang apa? Yang nggak tahu nih unknown ini dari apa nih. Makanya kadang saya suka kombinasikan dengan data dari itu apa Post viewer. ya fast viewer. Jadi untuk saat ini kita nggak pakai filter apapun di sini, tapi ini opsi yang bisa memudahkan. Iya, Nah oke sih. ini ada main information ya sederhana sih kayak apa ini. Nah ini yang mau saya tunjukkan di sini, yang salah satu keunggulan dari Biblioshiny Bibliometrik, itu Google bisa ini. Biblioshiny itu pertama dia bisa identifikasi nih tadi yang kita mau pakai yang mana, authors keywords atau keywords plus. Nah, ini kalau di host viewer ini kita nggak tahu, kita bisa tahu sih, tapi setelah kita cek satu-satu. Nah, kalau di sini dia udah ada ininya apa resumenya atau summary-nya gitu. Nah, kemudian juga yang menarik di sini adalah jumlah authors dan juga artikel yang di author oleh satu orang gitu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga juga eh apa namanya authorship-nya nih. Jadi berapa banyak artikel kemudian persentase dari co-authorship internasional gitu. Sebenarnya nanti ada satu lagi sih yang belum tampil di sini. Jadi ada lokal sama itu nanti beberapa Ini saat. ini mirip sama yang di artikelnya Mas Fikru ya. Iya, ini nanti Tampilannya emang kayak gini. iya Sama. nanti sama nanti bisa enggak semua data dimasukkan gitu. Misalnya eh, dokumen konteksnya nggak perlu nih misalnya, Mm-mm. atau langsung keywordsnya nanti kita pakainya yang authors keywords gitu, atau apa single authornya nggak perlu kita tampilkan karena nggak bukan menjadi Enggak. informasi yang penting buat Iya, uh, riset ini misalnya nggak masalah gitu. Kemudian ya standar sih ini, kemudian annual scientific production, jadi kita bisa lihat trennya. Ini juga nanti datanya bisa dipindahkan ke Excel supaya apa yes. dipakai yang R square segala gitu kan. Ya ini average citations. Enakan sih nanti. Ini kan kita bisa show all, terus kita download dalam format Excel gitu. Nanti tinggal pindahkan ke dalam satu file gitu. Ini sama juga kayak gitu. Life cycle nih baru. Saya juga belum lihat nih life cycle ini tujuannya apa. Nah, ini sih mungkin ini yang mungkin akan jadi nilai tambah juga nanti dari riset barunya Pak Imam nanti. Karena ada konten-konten dan item-item baru dari si Biblioshiny ini atau Bibliometrics, ini bakal ngaruh secara signifikan sih untuk penilaian artikel. Ini udah ada R square-nya kan, udah ada Mm-mm. apa mean square errornya, IC, BIC segala macam. Ini rata-rata segala macam saturasinya. Ya luar biasa lah untuk apa buat memanfaatkan AI banget sih ini. Ini kan ditaruh di ini, kita nggak perlu pakai yang Excel lagi, udah ada R square-nya segala macem, udah tinggal ini aja, kita tinggal Kalau kalau save R square image di aja. sini artinya apa nih, Mas Fik?
R Square di sini maksudnya ini publikasinya. Jadi pakai apa namanya? Tadi data ini, data scientific production per tahun. Jadi Mm-mm. kan nanti dia trajektorinya kan dia polanya ini ya, apa namanya? Ya, eh naik. ya bukan cuma naik eksponensial ya. Nah, nanti eksponensial Oke. ini kan nanti ada fungsi apa namanya logaritmiknya. Nah, fungsi logaritmiknya nanti kalau misalnya dimasukin di Excel itu pakai yang fungsi pattern, nanti kan dia ada opsi untuk R square. Nah, untuk R square-nya itu di situ. Jadi apa R square nilai R square dari fungsi yang dibentuk dari apa namanya produksi artikel ilmiah per tahunnya Oh ini. ini jadi kayak ini ya regresi time series gitu ya. Iya, betul. Oke 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 oke. Baru Jadi ngeh iya, baru ngeh ke situ harus ini square-nya. ini juga lihat nih ini aja udah cakep banget sih nih Pak Imam ininya. Mm-mm, mm-mm. Ini aja dua dua ada dua ini aja tuh udah jadi nilai tambah banget beda sama artikel yang itu yang sebelumnya. Makanya sih kalau misalnya Pak Imam Ya, sekarang sibuknya berapa SKS? jangan kaget ya 30. Bus 30 tuh ngajar berapa hari? 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu. Oh, Enggak, 4 hari Rabunya aku free. oh, tapi malam nyiapin bahan ajar ya berarti ya. Kebetulan ini lagi nyiapin nyiapin juga sih, jadi Hmm. aman lah. Oh, ya maksudnya kira-kira bisa sebenarnya sih nggak ini ngerjain artikel ini tuh kalau full apa Fokus. full fokus tuh seminggu juga kelar Pak. Oh siap, Serius. Jadi kalau siap misalnya siap siap. sambil sambil nyicil-nyicil gini nanti sebelum Lebaran atau akhir bulan setelah Lebaran juga bisa submit gitu. Apalagi dibantu Oke. nanti sama saya. Mbak Nimas juga nggak tahu mau bantu juga bisa bantu juga apa enggak. Dari sih udah oke untuk apa pakai ituannya. Nah ini untuk apa? Kalau mau nambah-nambahin sih, tapi saya jarang pakai ini ya, karena ini cuma bikin eh berantakan aja sih. Jadi iya, jadi kadang tuh ini nggak penting-penting banget sebenarnya kalau misalnya mau dipakai tuh. Nah ini lama tapi di. Nah ini Tapi toolsnya bagus sih, Mas Mas Fik. iya. Jadi Ininya juga eh banyak. nah lihat kelihatan di sini yang paling banyak afiliasinya nih yang paling banyak apa nih? Malaysia, Malaysia, Erlangga, ini Malaysia lagi, Malaysia lagi. Cuma nih kadang sih kayak gini nih. Oh enggak nih, apa ada yang panjang? Oh ini artikelnya mungkin ya. Insaf Kalau yang University itu Indonesia. kayaknya autornya ya. Ya ini artikelnya nih artikelnya. Oh artikel ya. Ini kata kuncinya. Ini kan afiliasi, oh reference, kirain artikelnya. Coba authors. Intinya sih cuma ya ini kampus mana, terus kata kunci yang biasa digunain apa gitu. Mm-mm. Nggak begitu insightful sih kalau yang three field plot ini. Kita geser ke yang lain aja ya. Ini most relevant sources. Jadi nanti eh yang pa- yang paling penting sih datanya nanti kita ambil-ambil yang table ya. Nah ini Mm-mm. jurnalnya, ini kan jurnalnya aja nih. Artikelnya sekian, 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 sekian. Nanti yang nggak ada di sini yang perlu kita tambahin adalah publishernya. Misalnya ini kalau nggak salah Emerald nih. Ini Emerald nih. Oh Apalagi itu yang nambahin kita Emerald. sendiri. Iya, ini nanti manual aja nambahin ininya. Supaya nanti kita langsung nembak aja publisher yang paling produktif. Misalnya untuk tema ini ya dari Emerald gitu. Iya Elsevier iya. masih masih butuh untuk mengejar Emerald misalnya gitu. Terus kita kirimnya ke jurnalnya Elsevier kan lumayan tuh buat manas-manasin. Eh, Bisa nah aja. ini yang penting juga nih yang cakep dari Bibliosa ini most local cited sources artinya apa? Nah dari
sekian 600 artikel ini berapa artikel yang menggunakan sorry, eh Mensitasi ya mensitasi artikelnya si Ali. Nah, jeleknya nih di format yang baru nih, saya udah apa? menemukan menemukan Hmm, ini. Jadi itu dia apa namanya? Namanya Ali ini nih bukan satu orang doang gitu loh. Mestinya itu kan satu oke. orang. Di artikel saya itu dulu cuma per orang gitu. Atau ini kan sources ya. Atau misalnya most local cited authors deh. Nih kurang lebih sama. Nanti tampilannya kayak gitu juga. Jadi namanya itu nggak apa, bukan nama satu orang gitu. Nama beberapa orang tapi satu kutip namanya itu. Jadi bisa jadi nama itu ada beberapa nama yang namanya Ali gitu. Betul. Oh nggak muncul yang table ya. Nah kalau di sini sih masih muncul ya. Nah di sini aja Mm-mm. yang paling sering disitasi itu si Ismail kan. Tadi kan Ali. Ya. Nah mungkin Ali nih dari apa source lain nih. Apa namanya, judul-judul ininya lain gitu. Apa bukan dari 600 artikel yang ada di dalam sini gitu. Tapi ya mesti di mesti dicek lagi sih. Ini masalahnya ini ya nggak muncul ya yang tabel. Coba ulangi lagi deh. Ada juga yang authors local impact nih. Ini juga yang nggak ada di itu sih apa Fast Viewer atau di Site Space. Ini memang kayaknya lemot ya. Coba kita balik dulu deh ke ini. Nah, ini nanti kita hold dulu. Ini soalnya nggak jelas si Ali ini konteksnya apa gitu, artikelnya apa, atau dia nama eh, satu orang. Kita ke Bradford Slough dulu. Tadi kan sudah sempat disinggung ya, ada 198 ya dari Mm-mm. apa artikel mana saja gitu. Nah, ini ada nanti totalnya ada 198 yang masuk ke zone satu secara kumulatif nih 198. Nah, nanti di sini juga bisa tuh yang kita kategorisasiin nih jurnal-jurnal yang impactful. Ya. Impactful tuh dalam konteks Bradford Slough ini. Pokoknya lingkup bahasanya banyak banget ya. Kemudian sources local impact. Nah, ini nih yang local impact-nya nih. Local impact nih maksudnya tadi kan kita lihat most relevant sources ya ini 36. Local impact di sini cuma mana ya? Oh, tadi sorry, ini jumlah produksi. Kalau yang ini impact tuh berdasarkan citasi. Nah, ini H index, J index, M index cuma ini aja pelengkapnya nanti. NP itu number of publications. Jadi total secara lokal yang dia produksi itu dari tahun 2008 oleh si jurnal di International of iya ya. ini yang Emerald ini dari 2008 tuh sampai 29 dan citasinya 617. Dan semua ini berasal dari 600 artikel yang ada di dalam bibliometrik sini. Gitu. Itu kunci dari local impact. Nah, kalau Mm. untuk yang
overall citations tuh yang mana ya? Di dokumen siapa ya? Kayak gitu deh. Nanti nanti kita coba cek dulu nih. Source Jadi production sebenarnya overtime. sebenarnya kalau di jurnal itu kita hanya merepresentasikan apa yang ada di sini gitu, Mas Fik. Iya, cuma membahasakan aja. Kan sama persis sama yang tadi tuh, yang yang apa? Hasan itu. Iya, Eh, so- apa? Micro finance ya. Si Hasan ini kan cuma bahas itu aja. Ini bahkan lebih lebih general. We also offer future resource direction. Nanti paling kita challenging aja. Dia kan cuma apa? Pakai yang si ini kan dia nggak pakai. Nanti nanti habis ini saya tunjukin lagi. Ini tuh dia bikin sendiri. Padahal sebenarnya di yang aplikasi yang dia gunakan, ada. dia kan pakai ini. Dia kan pakai Biblio Shiny juga nih. Mana sih tadi dia bilangnya? Oh nggak pakai. Kayaknya Oh, Fosvi. Ini Art Studio dia pakai. Ya iya dia nggak pakai yang nanti akan kita tunjukin. Ini geser ke Authors dulu ya Pak ya. Tapi kurang lebih sama sih kalau Authors tuh nanti. Hmm, Eh, ini apa nih? Oh, ini bahkan dia persatuan orang nih ada loh. Dia persatuan orang dia. Lebih lebih detail. Kita ke yang penting-pentingnya aja ya. Nah ini alhamdulillah sekarang udah ada linknya nih. Jadi bisa kita klik langsung ke profilnya. Tapi kayaknya dia belum. Oh, langsung. Cakep nih. Nah, dia ini secara lokal, maksudnya secara lokal tuh dia eh, dari 600 artikel yang dipublikasiin, dia itu mewakili 13 publikasi yang ada di 600 artikel yang ada di sini yang kita analisis. mm-mm. Nah, ini artikelnya apa aja masuknya di sini. Ini cakep banget nih, sumpah. Ininya Iya udah user sedetail friendly itu ya, banget. Nah, sedetail ini itu sampai global sampai. global ininya dia memang forefront untuk riset Islamic microfinance gitu. Ini Itu fractional global tuh maksudnya eh, artikel dia yang sudah keseluruhan yang ada di Scopus. seluruh. Mm-mm. Ini Oke. makanya dia kalau bisa dilihat I10 indeksnya 88 nih beda sama H index ya. Tapi kalau misalnya Iya. mau dilihat Orchid atau Open ini lebih bagus lagi. Jadi nanti fokusnya paling ya di 10, 15 siapa aja yang produktif gitu-gitu aja sih Pak. Dengan kan ada yang produktif terus ada yang impactful. Intinya siapa yang paling banyak disitasi. Nah, ketika Mm-mm. ngomongin siapa yang paling banyak disitasi, ada dua, sitasi secara global di luar yang 600 sama sitasi secara lokal di dalam yang 600. Nah, gitu. Global sama lokal tuh bedanya kalau di sini. Ini sih kok nggak muncul bu ya? Ah, kayak gini lagi kan. Oh, enggak. Ada di report. Coba kita ke report bentar ya. Oh, mana sih tadi report? Kita ekspor report dulu bentar. Mau lihat yang itu tadi. Si apa? Autorsnya. Nah, nih. Ada 25 si Ismail. Most lokal nih. Maksudnya si Ismail nih paling berpengaruh di Di 6 600. 600. Ya, Mm-mm.
Kalau yang paling berpengaruh tuh impactful ya, maksudnya lebih banyak, paling banyak disitasi gitu. Ini kan nggak dikasih tahu nih jumlah artikelnya, masalahnya yang disitasi. Tapi kan kita bisa refer ke yang tadi nih, si Ismail di sini produksi 10 artikel, gitu. Jadi dia dapat citasi berapa tadi, 25 gitu secara internal. Ini nggak begitu penting kalau yang production overtime, bisa langsung ke load kalau, tapi load kalau juga nggak perlu ditampilkan sih sebetulnya. Kayak cuma nunjukin apa, berapa banyak author yang cuma produksi satu, terus ekstrim kirinya seberapa banyak eh, satu author itu paling author yang paling produktif itu produksinya berapa dokumen gitu. Nah, di sini itu 10. Kemudian authors local impact, nah kurang lebih sama sama kayak tadi sih sebetulnya mestinya. Ngomonginnya sitasi juga, tapi nah ini. Nah ini saya juga sebenarnya agak bingung di sini, Pak Imam. Soalnya dia tuh ngebedain local cited authors, mas local cited authors sama authors local impact gitu. Jadi sementara di sini total citasinya di sini sekian, tapi tadi si Ismail itu sini kan 135, tapi tadi di sini 25 ya. Itu yang saya agak ini juga nih. Apa Perlu kayak dicari ini tahu kayaknya ya, maksudnya. ini kayaknya apa item yang ditambahkan yang bagian local cited authors ini nih. Karena biasanya saya pakainya yang ini. Atau mungkin karena dia menampilkan total citations, jadi dia fokusnya karena bahasanya local impact nih, maksudnya yang 600 aja kah atau yang gimana? Nah, ini yang perlu saya cek lagi. Tapi sementara ini bisa ambil yang total citationsnya atau pakai M index, pakai H index juga bisa, pakai M index juga bisa. Apa buat sortirnya maksudnya. Ini juga affiliation, nanti tinggal bisa di ini aja, dicek afiliasinya yang paling banyak tuh yang mana. Tentunya sih pasti Malaysia, Indonesia tuh Erlangga, si ibu siapa UI. tadi, UI, Inchaif nih, Inchaif mana sih? Eh, Insight itu Inchaif, eh, Malaysia. Malaysia juga. Tapi kalau nggak salah ini dari ini ya, ini bukan sih percabangan Perancis? Setauku enggak sih. Memang memang miliknya Malaysia setauku. Hmm, Karena dulu dulu waktu selesai S1 sempat sempat tertarik ke situ untuk masuk oh, ke ekonomi syariahnya. oh iya, iya, iya. Di mana itu Pak? Di Selangor. Di aduh lupa saya Malaysianya Hmm. di mana. Ini corresponding author sebenarnya nggak begitu penting. Nanti yang penting di cuma ya kayak gini ya, yang bagusnya tuh ada nah ini nih, apa namanya, multiple countries, MCP. Ada MCP, ada SCP, ada single corresponding, single single contributing apa gitu, ininya. Ntar saya cek dulu apa MCP SCP. Kalau nggak salah yang single country sama multiple country saja sih itu dia. Single country publication. Nah ya jadi seberapa banyak, eh, ya misalnya dari dua negara ini yang paling produktif ya, Indonesia sama Mm-mm, Malaysia. mm-mm. Berapa persen sih Malaysia itu cenderung untuk publikasi sesama anggota negaranya gitu, autorsnya. Terus seberapa banyak artikel yang lintas negara, sama ini juga 30, 82, 81, 32, 31. Ya mungkin ini saling tukeran aja gitu loh. Selisih selisih Iya, satunya. Ya mungkin heeh, dua negara ini saling ini. betul betul. Oh makanya Tap- makanya disebut ini ya, Iya. yang apa? Kalau yang ekonomi syariah itu kayak
Indonesia Malaysia yang menggerakkan Ya ekonomi memang syariah betul. dunia gitu. Makanya mestinya dari justru yang bikin ini mestinya dari orang Indonesia gitu loh, bukan orang Mana New sih ini Kak? New Orleans, US. USA. Heeh. Nanti insya Allah bisa lah Berarti kita kita iya kejar ini. peluangnya Bagus ada nih. peluangnya, peluang novelty-nya. Ini Yes. countries eh tadi kan corresponding authors secara jadi bisa dibedakan corresponding author countries sama country scientific. Nah, country scientific ini nanti lebih ke ini apa aggregating gitu sih. Nah, ini dia ada pertanyaan apa pakai bisa pakai Cakep peta, banget. cuma kan dia terlalu dekat yang ininya sama apa ya bisa boleh aja sih mau pakai peta juga bisa, tapi pakai table juga nggak masalah. Nah, ini Heeh. frekuensi publikasi Indonesia sejauh ini lebih banyak dibandingkan Malaysia, kemudian Pakistan, UK, Arab, bla 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 sampai ke Tunisia atau siapa gitu atau 10 besar aja juga bisa. Mau cited countries ya tentu antara dua negara itu lagi ya eh, secara impactful lebih banyak Malaysia ya Malaysia. dibanding Indonesia. Eh, ya mungkin karena belum ada artikel yang kayak bisa disitasi kayak ini bibliometrik ini. Nanti kita bisa kejar. Nah, ini juga bisa dibandingkan dijajarin nanti Pak. Ada ada negara dengan produktivitas, ada negara dengan impact. Karena di sini kan tadi USA itu urutan 9 kalau nggak salah deh untuk produktivitas, tapi dia total citasi itu dia signifikan. Jadi di sini juga kelihatan average artikelnya yang paling signifikan, yang paling berpengaruh itu sih Perancis justru dari 278 total citasi. Padahal artikelnya cuma sedikit ya. Mm-mm. Nah, ini kemudian kita masuk ke, nah ini most global cited document sama most local cited document. Sebenarnya yang lebih penting sih ini sih, Yang global. dua-duanya. Enggak, maksudnya di dokumen, Oh, bukan author sama author sama maksudnya iya iya iya. lebih ke artikelnya. Artikel ini ada yang berpengaruh secara internal, ada yang berpengaruh secara global. Tapi kita mau lihat mana artikel yang paling berpengaruh di kedua segmen gitu loh. Nah, Mm-mm. itu yang kebaruan yang nggak ada di artikel sebelumnya. Nah, ini misalnya sih paling tinggi. Ini kan local cited documents ya. Udah. Tunggu tadi kayaknya sama ya. Oh, ini dia total citation saja. Nah, ini udah LC sama GC. Nah, ini ada rasionya bahkan. Oh, ini udah tinggal kopas ini, Pak. Kalau misalnya nggak perlu disortir lagi yang 600 nih bisa langsung di ini sih, di kopas ke Excel. Local citation segini. Jadi nanti ketahuan misalnya kita mau sort berdasarkan global citations dulu nih. 231 kelihatan kan dia nggak apa ada yang sampai nggak disitasi sama sekali padahal dia sampai ratusan nih. Terus ada juga yang kita fokus di lokal. Nah, itu tadi si Adnan, Ashraf, bla 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 bla. Nah, yang LC pergisi rasio ini yang mungkin bisa dipakai. Jadi ya nggak bisa juga ya, terlalu timpang ya. Berarti ya di sortnya mungkin berdasarkan local citations, eh mungkin berapa 10 besar gitu atau yang 10 ke atas gitu misalnya. Nah, tinggal Mm-mm. di ini aja dibandingkan sama yang globalnya aja tadi sampai 200-an gitu. Artinya apa ya? Tinggal di apa di argue aja bahwa artikel yang paling produktif justru tidak dilirik oleh artikel sesamanya gitu loh. Tadi saya mau lihat lagi siapa sih yang paling tinggi itu. Helmi.
Oh, ini bahasnya blockchain. Tapi kenapa ada microfinance? Nggak ada microfinance ini. Oh, SMI. Nah, kayak gini-gini nih. Karena pakai sortir apa yang nggak kita pilih ya. Tadi Mm-mm. kan kita pakainya yang dia studi sebelumnya. Tapi nggak apa-apa sih pakai yang itu juga nggak apa-apa kan updating. Jadi Iya. standing point kita di sini nanti lebih jelas. Cuma ya gitu konsekuensinya ada kata kunci yang kayak SMI gitu yang nggak kita begitu anggap penting. Nih Hasan kan kalau nggak salah sama ya tadi. MK Hasan kan ya. Mm-mm. MK Hasan. Oh nggak ada ini ya. Nggak ada di UI-nya. Challenges. Hmm. Hmm. Jurnal yang ini. Kebetulan. Kayak jurnal lokal gitu. Ya nanti bisa inilah. Bisa diatur. Nah ini cited references ini biasanya yang dipakai di itu tuh. Di fast viewer tuh modelannya. Cuma dia di sini lebih ke table sih. Nggak begitu ini sih. Nggak perlu dipakai lah yang cited references ini. Saya juga nggak pakai kok. Nah ini baru ke most frequent words. Ini sebenarnya mirip-mirip sama sih. Ini nanti ya bisa diolah di sini sebetulnya. Nanti kalau di Fast Viewer kan juga ada sebetulnya. Tapi mungkin occurrence ininya beda. Terus juga di apa eh side space juga nanti ada sendiri. Tapi nggak apa-apa ini kan yang membedakan itu sih eh, si apa Bibliosa ini dia ada word cloud-nya sendiri. Jadi kalau misalnya mau ditampilkan itu Mm. bisa. Kalau ada yang mau dibuang juga kayaknya nggak bisa ya. Tapi ya lumayan lah ini buat apa word cloud atau mau pakai tree map tampilannya juga bisa. Kayak gini. Mm-mm. Kemudian frekuensi overtime seperti ini. Cuma ini kan dibatasi ya. Pakai apa tadi? Keywords ya tadi. Ya nggak apa-apa lah. Keywords. Tapi ya ini kan nggak begitu penting sebetulnya. Terus trend topics juga ini nggak begitu penting. Nanti ada satu lagi yang ini bisa sih sebetulnya. Ini di di Scientometric juga ada sebetulnya. Ya worth it juga sih untuk disertakan sebetulnya. Asalkan ada beberapa kata kunci yang misalnya plek ketiplek perlu apa dikurangi gitu. Nanti dia ada opsi text editing nih, Pak. Jadi kita Oke, tinggal oke. masukin apa file txt pakai terms yang mau kita buang udah nanti dia masukin aja apa di mana sih upload. Misalnya kita pilih yes nanti di upload gitu. Misalnya yang perlu digabung atau di merge gitu. Misalnya COVID-19 ditulisnya COVID strip 19 sama COVID spasi 19 mau digabung gitu. Nanti bisa Mm-mm. digabung. Jadi nanti apa termsnya itu kelihatan. Nah, ini kan kayak ini dari tahun 2000 ini dia mediannya 2023 ya, tapi mulainya kan dari 2021 ya. 2022 malah. Mungkin lebih ke impact-nya. Jadi periode-periode sebelumnya ketahuan perubahan-perubahannya. Cuma ini kayaknya kurang panjang periodenya. Tapi nggak apa-apa lah untuk ini aja buat tampilan.
Nah, ini yang sintetis nih, sintesis nih yang penting nih. Tadi kan sebenarnya udah banyak tuh, udah cukup banyak tuh, Pak. Iya. Nah, ini lebih banyak lagi. Kirain kesimpulannya mau lebih sedikit. Makanya nanti dikumpulin dulu aja. Nanti ada di tangan kita mau informasi atau data apa aja yang mau ditampilkan dan dinarasikan. Tuh. Ini saya mulai dari yang clustering by coupling dulu. Nah, ini sebetulnya cakep untuk tampilan. Cuma nggak enaknya tuh dia banyak opsi ininya loh. Unit of analysisnya apa, parameternya apa, impact measure-nya apa, bla 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 segala macem. Nanti ada lagi konseptual. Nah, yang biasa saya pakai ini yang ini konseptual structure yang thematic map sama thematic evolution. Nah, thematic map itu kayak tadi, tapi dia langsung ke keywords. Kalau tadi kan yang di apa di clustering kan opsinya ada macam-macam. Nah, ini kalau yang ini langsung ke keywordsnya aja, all keywords lagi, nggak apa, nggak perlu saya ini kan langsung all keywords kan otomatis digabung gitu. Tadi kan ada yang nggak kepake, ada yang apa, ada yang sampai ininya merah, ada yang hijau kan ininya di awal. Nah, di sini kalau apa fungsinya adalah lebih kepada nanti ke depan tuh future topics tuh bakal jadi apa sama saat ini tuh topiknya apa. Nah, ini diklasifikasikan menjadi 4 kuadran gitu berdasarkan Mhm. density sama centrality-nya ya. Kalau yang di apa di sini nih yang paling banyak dibahas yaitu ya ini microfinance, poverty, Bangladesh, bla bla. Kemudian yang basic ya, yang umum dibahas ya itu SMEs, sustainability, Islamism, Malaysia, Indonesia, poverty, alleviation dan lain-lain. Yang jarang dipakai niche dalam artian. Nah, ini lean Mhm. manufacturing, TQM, total quality management, environmental management system, financial performance, bla bla bla. Yang kemungkinan nanti ke depannya akan berkembang atau emerging or di sisi lain juga memungkinkan untuk declining ya. Kalau misalnya ada topik-topik yang ada di periode sebelumnya, tapi kemudian apa, akan berkurang di masa depan itu masuknya di Mhm. kuadran gini. SMI, Islamic Fintech sama crowdfunding. Nah, enaknya di yang di thematic mapping ini, dia juga bisa network eh, dan tahu dokumen apa aja yang masuk ke dalam kelompok-kelompok itu tadi. Jadi nanti ketika menganalisis, refernya tuh ke artikel yang mana? Oh, artikelnya yang ini gitu. Kayak gitu. Sebetulnya lebih enak lagi pakai yang thematic evolution. Saya juga pakai yang ini kalau artikel saya dibaca sama Pak Imam. Nah, di sini kita bisa pilih opsi beberapa tahun ininya. Misalnya kita kan periode analisis itu dari 1999 sampai 9. 2025. Jadi Mhm. 26 tahun. Katakanlah kita bagi jadi 4 ya. Ini cutting year-nya 3 berarti. Nah, kita mulai dari 2099 sampai katakanlah 2005. 2005 kemudian ini 2010. Oh, ini berarti tambahin per 5 tahun aja ya. Kecuali yang di tahun awal. Ini di 2005, 2010, 2015, sama 2020. Nah, hah? Apa nih? Biasanya H between us. 1000. Hah?
Udah mau. Coba kita kurangin deh kalau gitu. Per 8 atau 9 tahun ya. 9 2008 ya. 2008, 2017 sama. Oh, berarti dua aja. Itu nggak otomatis emang Mas? Enggak, dia nggak otomatis. Oh, saya kira Kita itu kita yang otomatis. kita yang nentuin cutting year-nya. Oke. Berarti agak lama sih. Tadi yang di kuadran itu, yang 4 itu, Hmm. justru yang mendekati sumbu itu yang Huh, ini huh, ya, yang bisa jadi kita kembangkan lebih jauh kalau mau penelitian real. huh, huh. Idealnya sih yang di sini, Yang NIS, di apa? Yang niche, yang di niche bisa, yang di emerging or declining emerging. juga bisa. Iya, maksud saya yang itu kan mendekati sumbu tuh ibaratnya. Nah, Yang nggak iya mendekati yang sumbu yang sih, lebih emerging. lebih ke masuk ke kuadran aja sih. Nggak harus mendekati sumbu kemana gitu. Yang penting Oh kalau enggak, udah ada maksudku yang yang saya maksud sumbu itu yang itu yang kuadran, yang ininya yang apa eh, vertikal sama horizontalnya itu loh. Yang mendekati ini, yang yang ini. declining, yang itu. Jadi sumbunya tuh itu. Oh, Bukan yang nggak di harus tengah. nggak harus Bukan yang mendekati kemana sih. Yang penting dia apa masuk ke dalam kuadran mana gitu. Karena ini kan cuma iya, ngomongin density sama centrality aja. Bahasa infometrics nggak begitu iya. Mm. penting buat di dalam situ. Tapi dari konteks itu kayaknya eh, bagus sih kalau misalnya penelitian yang real, yang bukan literatur review gitu nanti Hmm, itu lebih ke tadi itu yang misalnya MS apa SMSI gitu. bisa. Hmm. Nah, itu kan sebenarnya buat jadi justifikasi aja. Misalnya kita udah punya ide riset, terus kita melakukan bibliometrik buat publikasi, nggak taunya luarannya matching sama apa yang mau kita lakukan. Nah, itu buat justifikasi juga bisa. Iya. Nah, ini gini nih, kalau yang ini jeleknya gini, dia dia tuh bisa per periode, cuma ya kayak gini. Coba kita lihat di R-nya pasti lagi error. Oh kan, lagi error. Oke, Mau geser pun nggak bisa nih di proses. lagi proses kayaknya Mas. Heeh. Apalagi ya, paling nanti sebenarnya yang penting itu sama paling factorial analysis. Cuma ini sama sih kayak tadi ada word map, ada nah, word by cluster, artikel by cluster itu juga lumayan penting sih buat di-share. Cuma bentar nih ah, ini kan udah baru dulu ya. Ya, Tadi ini dulu. Tapi yang ini bagus banget sih ini buat kelihatan legit gitu tampilannya tadi.
Nanti kita langsung lanjut ke itu aja ya, ke apa? Yang multi years itu nanti nggak usah dilanjut, soalnya suka error. Lanjut ke ini aja apa tadi? Factorial analysis. Libur tanggal berapa, Pak? Libur Lebaran maksudnya. Iya, Em, Belum ada edarannya sih, tapi kalau Sabtu libur berarti mulai tanggal, aku cek dulu, 14. Oh, 14 Maret libur Yes, sampai bisa jadi sampai, akhir bulan. no, sampai 25 kali, 25-nya masuk mungkin. 25 kan hari Jumat. Enggak, hari Rabu. Hari Rabu ya? Oh iya, iya. Ngerjain ini kali ya. Iya bisa sambil bawa. Iya. Saya juga paling sambil ini ngelesain. Saya kan sampai akhir bulan mau ngerjain artikelnya Bu Rini. Ini juga satu ada yang pakai bibliometrics juga, ya tinggal submit. Ngejar revisi juga kemarin baru dapat lolos Q1 lagi. Hmm, artikelnya Mas Fikro maksudnya. Iya, artikel saya sendiri. Yang Fundingnya dari mana sih, Mas Fik? hibah lah. Oh, hibah. Iya, ngejar hibah dulu baru enak ada ruang fiskal buat ngerjain segala macam. Tapi itu pakai apa? Nama-nama dosen UI juga. Iya, nama-nama dosen UI nyari kan kalau Q1 tuh harus ada mitra orang luarnya nyari sendiri, saya nyariin, bantu nyariin Bu Rini nanti dapat. Cuma nggak enaknya sih kalau dana dipegang dosen UI ya kayak gitu, suka semena-mena kadang. Jadi kita harus pintar-pintar. Makanya kemarin buat studinya Bu Rini itu udah dapat 3 hibah kita. Hmm. Yang internal putih UI itu dapat 2, satu lagi dapat dari RIM. Cuma RIM turunnya April kayaknya. Nah, ini factorial analysis juga nih kurang lebih sama sama yang tadi. Cuma bedanya kan dia pas thematic map itu dia kan cluster ya. Ya. Ini bukan cluster langsung ke ini, langsung ke apa sih namanya? Terus juga ininya juga tampilannya bisa metodenya bisa kita ubah-ubah. Mau MDS biasanya yang umum digunakan sih multidimensional apa corresponding analysis ya, correspondence analysis. Ini tadi saya ganti ke MDS, dia nanti eh, ininya berubah apa persebarannya dimensi 1 dimensi 2. Nggak masalah mau pakai jenis yang mana, apa namanya metodenya. Tapi yang umum digunakan sih yang correspondence analysis. Terus termsnya misalnya mau ini jumlah klasternya misalnya kita mau maksimum, kemudian jumlah termsnya misalnya kita mau jadi 250. Nanti tampilannya bakal ada ini sih apa kayak bangunan kayak trapesium gitu nanti. Semoga nggak macet lagi nih. Nah, enaknya itu suka macet. Sebenarnya lebih lebih ini dibandingkan post viewer ya. Lebih apa? Lebih apa tuh?
lebih banyak. Lebih, iya, analisisnya tuh lebih lengkap lah. Iya, lebih lengkap. Sajian informasinya tuh lebih banyak. Nah, kayak gini nih. Ini berarti cakapan multiple, coba multiple correspondence, terus nomor terusnya 5 tadi ya. Kayak artikel saya kan ada kayak ginian ya, factorial analysisnya. Jadi ada komparasi lah antara apa namanya pendekatan network. Ini kan dia conceptual structure, network approach sama factorial approach. Ya. Jadi nanti ada diskursus tersendiri buat bahas ini. Makanya yang ngerim bisa sih kalau misalnya Pak Imam ngejar tapi pakai nama dosen yang tadi tuh. Tapi pakai rim aja berdua gitu misalnya. Emang Rim bisa ini, Apa? bisa bisa literatur. Ya jangan literatur, bukan yang ini. Ini mah nggak usah pakai literatur. Nanti kan dari sini Pak Imam ketahuan nih mau mau ngapain nih Oh, ininya, arah 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 penelitiannya. risetnya. Ini kan biar Ya. biar nanti Pak Imam bisa ngajuin sendiri gitu loh kalau misalnya Ah, tembus. yes, yes. Tapi buat sekarang dosen yang tadi jadi ketua, Pak Imam jadi anggotanya gitu. Kalau nggak salah nggak ada syarat H-index soalnya kalau buat jadi ketua asal S3. Oke, oke. Nih, begini sih harus apa sabar-sabar sih Mak, bikin ini. Iya, siap, siap, siap. Ini yang penting sih itu, cuma nanti tampilannya mungkin bisa dilihat di apa? Oh udah jadi. Nah kayak gini. Ini cuma bentuknya nggak auto scale ya. Gini ya, black amat. Kayak gitu nih. Ini masih jelek sih sebetulnya. Ngumpul semua kan di sini nih. Mm, Cuma mm. paling nggak udah kelihatan nih. Yang kosong-kosong nih. Nih kayak data development analysis nih. Panel data ini jarang digunakan. Rural development nih. Ruang ruang masuknya Pak Oh Imam ya, nih. Nah, iya. jarang digunakan. Jarang dibahas. Ngumpulnya di sini semua nih. TQM segala macam. Nah ini Mm, nanti bisa jadi justifikasi future research dari luaran artikel yang mau kita tulis gitu. iya. So Nanti sebenarnya bermanfaat buat sendiri ya. banget, Pak. Ini Iya. pokoknya makanya saya kenapa saya mau ngajarin ke Pak Imam biar ini biar nanti bisa ngerjain apa-apa sendiri. Tadi kan kata kuncinya yang lain kan masih belum masuk ya, kayak rural Ah, development sama development, apa satu lagi yang fokus poverty. ya poverty alleviation misalnya itu nanti Ah, kan bisa dibikin sendiri. Terus kalau misalnya nanti kita pakai Scopus tadi kata kunci di database-nya memang masih ada yang belum, bibliometrik mm. sama sentometriknya, ya submit aja, cari yang gratisan. Mendingan gratisan Elsevier daripada bayar 9 juta cuma Q1 Indonesia kan. Iya, iya, bener. Nah, Bener, bener. paling ntar kita pakai emailnya Nimas aja buat itu. Nah, ini cost citation kurang lebih sama kayak si itu fast viewer, jadi nggak perlu-perlu banget untuk apa ya dipakai lah historiograf juga. Sebenarnya kalau niat ini sih opsinya banyak banget ya, tergantung mau sejauh mana Pak Imam apa memanfaatkannya gitu. Mm, Kalau saya sih yang penting inti dari
BioShine itu ya network approach tadi, khususnya yang di tematik evolution kalau buat saya, karena itu nentuin nanti arah riset ke depan yang belum ada itu apa kira-kira gitu. Yang lainnya sih cuma deskriptif eh, analisis aja sebetulnya, cuma menjelaskan apa yang dihasilkan dari running datanya sih ini. Nah, ini kan dari sini nih juga nih kelihatan nih collaboration network nih. Mm-mm. Nggak banyak nih. Tadi kan di awal juga kalau nggak salah 20% ya dari apa tuh, dari data yang kita peroleh. Mana ya? Aduh lupa lagi ditaruh di mana. Oh, di overview. Nah nih, international authorship-nya kan ya biasa lah yang fitur-fitur tuh apa namanya secara normatif ya. Ya diperbanyak international authorship terutama di luar Indonesia dan Malaysia. Yang bisa dijelajahi saat ini adalah misalnya Nigeria, Amerika, Egypt tadi kalau nggak salah nih, apalagi gitu, yang Pakistan gitu, di luaran seperti itu. Karena ini kan kelihatannya cuma itu aja yang melakukan kolaborasi. Iya, iya. Tapi kalau misalnya nggak apa, sebenarnya yang collaboration network yang mungkin perlu ditampilkan sih antar negara aja sih, bukan antar afiliasi atau Autor. Heeh. Atau antara author. Nah ini misalnya UII nih cuma sama Sains Islam Malaysia nih bisa nih. Oh, mungkin perlu sama University apa ini Darussalam Gontor juga. Oh Darussalam Gontor juga ada ya. Boleh lah. Tadi ini nih countries. Nah ini kan titik utamanya ini nih. Nah ini sebetulnya Iya. ada beberapa klaster nih kan sebetulnya. Indonesia sama Hungary ini kayaknya ada yang kuliah di Hungary di orang Indonesia nih. Bisa Garia, jadi ya. Sudan. Iya, saya ngeliat waktu itu di Hmm. ininya. Nah, dia ada beberapa klaster ini Kazakhstan, Kuwait ini kenapa nggak masuk ya namanya? Nggak tahu tadi kenapa yang nggak masuk namanya. Tapi nanti kalau perlu ituin ditambahin aja sih ini. Itali, Meksiko, Kuwait sama Kazakhstan ini nggak namanya nggak masuk. Thailand juga justru Thailand yang penting. Thailand malah nggak masuk sama ini apa klasternya Indonesia Malaysia justru menarik sih. Nah ini sih paling kayak gini apa berbasis klasterisasi ini yang menarik sih dan nggak perlu dari Fast Viewer dari sini aja. Terus collaboration, apaan? Oh, oh cloud. Hmm. Nyambung ke R ternyata. Nah, cakep nih. Baru nih Pak. Mendingan pakai ini aja nanti. Oke. Cakep Siap, banget. siap. Gila nih investasinya.
Oh, gratisan loh ini. Iya, benar gratis loh. Yang yang Sedemikian yang Fos cakepnya. apa yang saya saya apa side space aja itu nggak seniat ini ininya. Tursnya. Heeh. Loh, kok dia nggak Iya, terbuka? padahal dia open source ya. Heeh. Nah, cuma kadang kayak gini nih, ketika mau di-download suka kayak gini nih. Tahu-tahu jadi Oke. ya suka kayak gitu. Ya pokoknya intinya itulah Pak untuk apa namanya? Nah, Untuk ini ada konten analisis saya nggak akan elaborasi ya karena juga saya baru tahu ada ginian. Nanti mungkin kalau saya udah otak-atik segala saya nggak tahu nih PDF-nya bisa berapa banyak soalnya. Nanti kalau udah ada apa namanya? Coba bentar nih. Oh dia cuma bisa satu dia analisisnya. Nanti kalau udah ada kejelasan baru saya update lagi lah buat belajar bareng. Tapi siap so far Mas Fik. intinya itu sih Pak. Nanti kalau Ya, apa eh masih ada kendala buat install Bibliosa ini kabarin aja ya. Tapi kalau misalnya nanti bisa dimulai aja Pak ininya prosesnya. iya, Nanti siap, biar siap. biar saya bantu support nulis editing sama sebenarnya site space itu bisa buat pelengkap pelengkap aja. Tapi ini tadi udah cukup banyak sih itu tadi itu bisa berapa puluh halaman itu. Gitu sih Pak Imam. Ya, siap, oke. Hmm. Thank you banget Mas Fik. Ya, Ini aku baru baru pertama kali sih dapat bibliometrics yang nah, seperti ini maksudnya. Tapi ini nanti juga, nah, saya pelajari lebih jauh lah karena kan ini bener-bener new kan, bener-bener iya. baru pertama kali dapet gitu. Hmm. Tapi kalau dari sisi informasinya sih oke. Hmm. Bisa, bisa, Bisa kan kita apa jadikan artikel bisa. ini Iya, memperbarui bahkan ini. tadi bisa bisa menemukan aku mau di mana gitu kan. Iya, itu dia pentingnya bibliometrik itu. Yo, yo, Ya, oke. iya, oke Pak. Nanti ini kan saya rekam, nanti saya share apa